Menak Bali itu lain masalah dari petani, sakti nak Bali, sampai berkarya bikin subak, sawahnya itu indah, terkenal di seluruh dunia. Orang-orang belajar bikin subak di Bali, bagaimana bikin subak di negaranya sendiri, orang untuk belajar ke Bali. Terus masalah seni, sakti nak Bali masalah seni, menghasilkan seniman-seniman luar biasa, pelukis-pelukis, penari-penari luar biasa. Kenapa begitu? Karena masing-masing profesi itu ngelah dewa sungsungan pendidik. Artinya kan Lenak Bali, petani itu kan ngelah ya taksu ya. Taksu. Petani bertaksu, seniman bertaksu. Karena bidan pada zaman dulu kan profesi nak Bali itu kan tidak begitu banyak. Pilihan profesi tidak begitu banyak. Artinya petani, pandai, terus pedagang, nelayan, seniman, balian, tentara, segitu. Menpidan saya nggak ada YouTuber. Menpidan masih konten. Pariwisata masih konten. Di sektor primer ada itu ya bahasanya. Pemain sepak bola yang ada. Artinya dewa-dewa yang disembah, dewa-dewa profesi yang disembah itu, ya dewa-dewa profesi itu kan, ane petani nyembah dewa istri, ane pedagang nyembah dewa melanting, ya ane undagi nyembah dewa undagi, nelayan nyembah dewa segara. Tapi karena dia punya seperti itu, sukses dia. Ini sukses itu yang taksu. Taksun itu, bulan taksu itu kan bukan berarti kerawan, bukan berarti ini, tapi dia betul-betul menghayati, dan dia meyakini bahwa taksu itu sudah masuk ke dalam dirinya, dan apa yang dilakukan itu sudah direstui oleh keyakinannya dia terhadap. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang Bali tidak ada jadi pesepak bola yang sukses? Sing ada nak Bali, diakui seorang profesional sebagai seorang sepak bola. Normal, Patih normal, patuh, makan nasi patuh, lahir kencang. Sing taksu. Karena saya ada taksu bola. Sing ada satu sepak bola. Dewa sepak bola yang ada. Dewa judi ada di Bali. Karena profesi penjudi ada. Tajan, apa segala macam ada. Jadi bisa ya tadi Entot jadi pang ada sepak bola tangguh di Bali. Nah, pura taksu sepak bola. yang Itu pertanyaan paling cerdas tuh. Nya linggihan itu. Nah. Jadi raja dari raja kan raja yang menentukan siapa yang bisa dilingihkan di pura itu, kan raja yang menentukan. Seandainya Bali ini jadi zaman kerajaan jadi. Itu seandainya gubernur jadi lengket. Nah, gubernur barang. Dan gubernur itu punya kuasa untuk siapa yang bisa dilingihkan di sebuah pura. Nah, dengan rekomendasi PHDI. Dengan rekomendasi. Orang begitu. Nangkil jani pemain-pemain sepak bola, Pak Gubernur yang mungkin ingin mendirikan pura sepak bola, pura taksu sepak bola. Bagaimana caranya? Saya mohon pendapat siapa yang akan dilingihkan di pura sepak bola ini. Kan gitu. Gubernur menjawab, diskusi ya, ngajak penasehat nih, Ratu Bedanda. Ketua PADI lah, kan Ratu Bedanda senyum pegang pandai ketua Dewan Selinggih nih, kan dia pemegang Ustaz Selinggih. Gubernur jadi ini di dunia ini ada 2 orang pesepak bola yang sudah terhebat di dunia, Messi dan Ronaldo. Karena ngelinggian atau menuduh malu. Ente. Nah. Terus kita harus meminta mereka jadi guru spiritual olahraga kita. Guru spiritual kan lain dengan ngelinggian. Malu. Oke, kalau begitu seandainya di Bali ini sebuah kerajaan lah, sebuah negara. Itu kalau gitu saya sebagai Raja Bali, Gubernur Bali lah, negara, buat rekomendasi. Kita pilih siapa nih yang terbanyak?
penggemar Ronaldo apa penggemar Messi? Oh, penggemar Ronaldo yang paling banyak. Oke. Utus sekarang utusan ke Portugal. Mintakan kepada Ronaldo untuk jadi guru spiritual sepak bola di Bali. Bikin surat komunikasi. Berangkat orang ke ketemu dengan Ronaldo. Ceritakan masalah yang ada. Bahwa kita ingin mendirikan pura sepak bola di Bali. Sebenarnya Ronaldo, ya saya mendukung. Kalau kamu ingin melinggikan saya, karena saya secara fisik tidak mungkin bisa stay di Bali, maka saya berikan kamu penyenangan. Ini ada jersey yang saya pakai dulu waktu memenangkan Liga Champions. Linggikanlah ini. Kostum ente. Itu lekat dia. Bawalah ini, seakan-akan diriku yang ada di sana. Seakan-akan diriku yang bawalah ini. Wih, dengan sangat takjub bakti pada guru spiritual. Biasanya kan Nah, di bawah tuh. antara lengah atau antara Nen malu. membawa taksu bisa nih. Nah, Yang dari aspek spiritual itu kan sakti bisa menang sih. nah, nen malu. Tapi cang agak lambat nih. Nen malu. Nah. Aduh, akhirnya betul. Pada itu, wih, mbak kena nih, ngepunut kostum Ronaldo nih ngepunut ke Bali. Enggak, di pesawat sendiri jangan langsung masuk punut. Terus itu, Nih Yen sampai kan. sampai ke di Bali. Ini kan Oh iya ya. Yen dot apa ngelah sepak bola. Pura sepak bola. Ngepunut tuh jersey Ronaldo tuh ngepinyet. Nah, kekal melinggih di pura. Melinggih. Kan di bandara Ngurah Rai mau sambut belakangnya dokjang. Disambut oleh selingi meleneng mantung meleneng wah itu sesuran pemelinggih pelinggihan tuh bertarung dijar pelinggihan. Oh sudah dibuatkan pura Ronaldo mau apa di gedangan pura di arak di ring dokjang. Di pura itu sudah disiapkan bantan dan segala macam bantan ngelinggihang sudah disiapkan. Kita begitu mau melinggihkan kerauhan lah ada yang kerauhan katanya tiba-tiba ada yang saking terharunya dengan jersey Ronaldo yang datang kerauhan dia padahal di kerauhan tuh lemot tua bungkuk begitu ya kerauhan bisa jigling ya bisa main sepak bola bisa apakah dia kerasukan Ronaldo kan tidak Ronaldo tetap ya pacaran itu ya main sepak bola aja gitu. Tapi ini ada nak kerawan Ronaldo. Karena melihat jersey yang akan ditaruh di jalan di pura taksu sepak bola. Kerawan. Ketika kerawan itu jigling. Wah, pokoknya cara Ronaldo persis. Wis sekan berarti nih Macino nih. Ratu Betara sang yang Ronaldo pun melinggih Ricky. Ampun. Akhirnya setiap orang sudah resmi ini sudah jadi pura Ronaldo. Sudah jadi pura sepak bola. Sana melinggih Ricky, singgih Ratu Betara Pulun sang yang Ronaldo. Pesengan. Ini setiap orang yang mau lagi teman bola lunas pewintanan baru di pura tidak sang yang Ronaldo lunas pewintanan yang tadinya orang kerasukan tidak sadar kerauhan sekarang dia kerasukan sadar dia membayangkan dirinya ketika dia sudah diwinten sang yang Ronaldo dia membayangkan dirinya seperti dia menggiring bola seolah-olah Ronaldo yang menggiring bola dia mendribble bola seolah-olah Ronaldo dia menendang bola seolah-olah dia Ronaldo dia tidak ingat lagi siapa dirinya yang ada hanya Ronaldo dia menyatu dengan Ronaldo akhirnya permanen dia kehilangan jadi dirinya yang lama begitu dia diwinten sebagai dengan pewintenan sang yang aja Ronaldo dan dia dengan sadar membayangkan mengimajinasikan ini bidang yang bisa main bola bisa tadi sederhana itu ya masih
ada proses di mana dia meyakini bahwa dia adalah Ronaldo dengan Kenapa? Nggak yakin. aku yakin Saya saya kerja yakin keras itu gitu kan. Cuma gitu kan. itulah Masih simpel betul itu. Menjadi sepak bola cukup ngelinggang taksu bola. Kamu yang lagi dot lagi pemain aku misalnya di klub gitu itu pertanyaannya bisa sih si Kerawan sadar Ronaldo apakah segampang itu kerawang sadar Ronaldo dengan latihan 2 tahun itu sih patuh dong masih. tapi kalau ente hanya belajar menjadi diri sendiri beda nanti ke level Ronaldo Ya artinya bahwa untuk meyakini sesuatu itu penting. Nah, tapi Artinya- kan tidak harus masih mau pundut-pundutan gitu. begitulah Artinya orang Bali memuja sesuatu Sing bukan dikitusan. Tidak kamu di luar leluhur luar betara sing bukan dikitusan. Tetapi kalau membentuk keyakinan sebagai guru bisa gitu. Waduh cara karena anaknya apa kan? Anaknya nenek putus tuh. Anaknya belajar Ekalaya terus itulah seperti ditaruh. itulah Nah, dengan artinya ente, Ekalaya itulah namanya Ekalaya Ente was terlalu dalam itu menganalogikan misi mundur, misi ngegok. nah di Bali ada Udah nih sih, gitu di di sini. Bali ada nih gitu Biasanya sih. bagaimana orang Bali berguru Gue pernah ngedoh. Nah, artinya nah itu kan cuma contoh kecuali inti sederhana semangatnya sama tapi kengken caranya Ronaldo itu ya kemudian dijadikan memang wah ini membentuk keyakinan Ronaldo patung nejang itu setiap hari latihan siap ya bagaimana teknik Ronaldo bagaimana dengan sadar seperti berlaku Ronaldo benar ente mesti mundur baju jersey mesti ngegol mesti kerawahan ente bodoh nomor 1 itu orang bodoh lengket jangan soal itu saya setuju karena ente tidak tahu bagaimana proses tapi mungkin ente punya keyakinan seperti itu ya tapi ini raga setuju dengan pembentukan semangat dan keyakinan setuju tapi dengan cara-cara seperti itu asalnya bahasa agak lebay tapi dua sih ceritanya lo cerita misi muda ini ben pidan ujung nenek misi ngegong misi kerawan jikling oh ternyata hanya membentuk satu keyakinan bahwa ketika kita yakin di sana ada jalan ketika kita temukan rohnya masuk ke dalam roh kita maka itulah kemudian kita secara sadar menjadi kerawahan sadar kan gitu dia nganggur misi mundur misi ngegong misi ngeleneng pedanda setut pelangan ente nih tradisi Weda di Bali dengan tradisi Weda di India itu berbeda berbedanya di mana tradisi Weda di Bali menyebut nama seseorang itu sesuatu yang sangat tabu nama seorang itu sangat mulia makanya kalau ente artinya gitu caranya bercerita padahal ente kan tidak mencoba untuk melecehkan betul itu pelecehan ada betul artinya gini coba ente ke pura-pura di Bali terus ente bertanya atu mangku siro sane melinggih dan pura jadi mangku itu akan menjawab sane melinggih itu singgih tapi kulon susunan yang ratu betara bla 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 jadi tidak segampang itu orang menyebut orang memuliakan Betara sungsungannya itu seperti itu. Tapi dalam tradisi Weda di India, nama itu begitu mulia sehingga kita menyebut nama seorang itu sangat mulia, sangat bagus. Jadi kalau bagi tradisi Weda di India, untuk memuja Ronaldo, kalau dia mau memuja Ronaldo dan ingin kerawan sadar Ronaldo, dia cukup ambil fotonya Ronaldo, dia taruh di altarnya, dia aratikan. Terus kemudian dia duduk di depannya foto itu dia sebut nama Ronaldo. Dia akan menjadi seperti Ronaldo, itulah yang dilakukan oleh Ekalaya. Dia hanya membuat patung drona. Terus kemudian dia aratikan, dia putar-putar api di depan patung drona. Kemudian dia bermeditasi, berimajinasi bahwa seolah-olah dia drona. Dia berpikir bagaimana kalau drona memanah, bagaimana kalau drona membidik, bagaimana kalau drona ilmu apa, kata-kata apa yang dia ucapkan sesederhana itu, tapi di Bali kan prosesnya tidak seperti itu. Ya, betul. Nah, tapi itu juga kalau memang goalnya adalah goal menambah sebuah keyakinan menjadi sesuatu semangat yang luar biasa, tapi memang prosesnya tidak segampang itu. Artinya, di Bali. Akhirnya itu seolah-olah membawa sebuah aliran cerita ini seperti bagaimana yang lagi ngelingkiang kan. Nah, lagi tapi dunia agak mau boleh nanti. Cing ada yang melecehkan mesti ngegong ya. Oh ternyata dua gitu.
Artinya begitu cara bercerita bahwa ketika Ronaldo pun Dilinggikan. dilindihkan, artinya dalam diri, dalam semangatnya, maka sebenarnya Anda juga bisa seperti dia. Nah, Kalau tapi kalau hal itu dilakukan, misalnya kan proses taksu itu seperti itu. Taksu itu misalnya seniman. Pasti dulu pernah ada seniman hebat yang sangat luar biasa, kemudian dia meninggal, rohnya dilingihkan di sebuah pura. Terus kemudian semua seniman-seniman yang ada kalau mau berguru, kalau mau apa namanya? Memiliki taksu kemampuan seperti itu, dia harus mendak tirto, dia harus ngaba pejati, apa segala macam. ya gitu Dilingihkan. agak ngeri-ngeri ngomong masalah Ah, itu masalah artinya. keyakinan. Nah, kira batinnya seperti Dia itulah. bos selalu kini sebab nanti itu bisa Artinya- pelecehan itu. Oh, jangan ini dia kalau dipersonifikasikan begitu. Ah. Memang cerdas sih cerdas ini, tetapi mempersonifikasikan begitu jadinya. Menang mula gitu. Nah, Dia ya kadang kan agak berbeda. Cang sengidang malamnya kan gitu. Cang subuh bakti gitu. iya. Makanya karena dia melingihkan guru spiritual itu di rumahnya dan dia mempersonifikasikan dirinya seperti itu, makanya dia bisa seperti itu. Makanya ketika seniman Bali itu lagi tampil, dia kehilangan jati dirinya. Dia merasa dia adalah gurunya. Makanya guru adalah tujuan akhir kita. Bukan guru namanya memuja itu kan bukan berarti saya mohon suatu, belilah saya A, belilah saya B, belilah saya D, belilah saya ini, belilah saya itu. Namanya memuja itu berarti dia tokoh idola kita. Saya sangat memuja. Saya memuja Dek Bul. Dek Bul itu kalau ngomong sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi setiap saya ngomong, cara Dek Bul ngomong gini, seperti itu, memuja. Nah, kalau seniman misalnya dia membayangkan gurunya nih yang nari, dan sehingga dia menjadi gurunya sendiri. Dia seolah kehilangan jati diri gurunya gitu. Pun orang melihat kalau orang melihat dia lagi nari, Sebenarnya dia bukan dia yang dilihat. Nyentuh dah nari sana. Dak bul saya nawak. Bisa dak bul gitu. Jadi itulah yang namanya saya bilang itu kerasukan sadar. Spirit bahasa sederhananya kerasukan sadar. Menak kerauhan. Kalau orang kerauhan sadar kan jam dia ngapain. dia walaupun dia tiba-tiba dia bisa main sepak bola itu kan kerauhan tidak sadar. Dia tidak bisa mengendalikan kerauhan itu. Tapi orang yang sadar kerauhan, artinya definisi kerauhan sadar itu sadar dia menjadikan dirinya seperti itu. Dia sadar menjadikan dirinya seperti Ronaldo. Dia sadar menjadikan dirinya seperti guru spiritual dia gitu. Totalitas yang memang agak mencapai itu, tapi itu sebenarnya bagus juga karena seharusnya memang orang total seharusnya membawa roh di sanalah disebut taksu. Tapi meyusing kan membayangkan dia tidak pernah menyatukan rohnya kan singidai. Artinya sekarang namanya memuja itu bukan sekedar menurut ngejang di pelangkira cuci itu menah kita nunat bangsa pada, bukan sekedar itu, tapi kita harus menjadi seperti itu gitu. Kita harus menjadi, kita kehilangan jati diri kita sendiri, kita kehilangan jati diri kita yang lama. Persis seperti ente, ketika ente ada di rumah, Anda kehilangan jati diri Anda ketika Anda di kantor. Anda menjadi jati diri Anda di rumah. Ketika Anda ada lagi di sini, Anda kehilangan jati diri Anda yang di sana, Anda kehilangan jati diri Anda yang di sana, Anda menjadi seperti diri Anda yang di sini, gitu. Dengan segala macam yang ada di sini. Sama dengan kalau kita kerasukan Ronaldo, kalau kita sadar mengimajinasikan diri kita seperti Ronaldo, ketika main bola, saya sudah tidak ingat lagi kalau saya Raka Dwi Guna. Ketika main bola, cara Ronaldo asal nih boy, melaip, ngecek bola. Nah, kalau kita orang Bali mengikuti spirit itu, saya yakin banyak yang akan bisa jadi pemain sepak bola. Masalahnya itulah intinya bahwa ketika kita di dalam setiap personifikasi dengan karir yang berbeda, tapi dia kemudian sama seperti halnya dia bertani, sama halnya dia menjadi seniman yang begitu
itu bertaksu bisa saja jadi bisa saja. bisa saja. Dan artinya Karena itu kan dia- tidak tahu gitu. Karena disitulah ada proses. Karena bisa saja hal seperti itu tidak mutlak ketika memang tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Karena Tidak rasa semua dan orang keyakinan itu tidak kan semua beda. orang yang memuja dewa kesenian, dewa seni jadi seniman hebat. Iya, karena rasanya mungkin Bukan di tidak situ nyampe, intinya. Bukan rasanya tidak bisa tidak semua orang yang memuja Dewi Melanting sukses berdagang. jaga. Betul. Tidak semua orang yang memuja Dewi Sri sukses bertani. Tapi orang yang Totalitas orang memuja. yang memiliki spirit yang Betul. begitu besar, kemungkinan suksesnya bagus. Betul. Kan itu. Tapi kalau dia sama sekali tidak pernah melakukan hal itu, juga tidak ada. Itu Artinya tidak begini. bisa dijaminkan. Artinya begini, untuk menjadi pemain sepak bola, karena dia tidak pernah melakukan prosesi menjadikan dirinya seperti Ronaldo, sama seperti yang dilakukan oleh seniman, petani, pedagang, nelayan, pundagi, balian. Dia tidak pernah, seorang orang yang ingin menjadi pemain sepak bola tidak pernah melakukan prosesi seperti yang dilakukan oleh petani, pedagang gitu. Makanya dia tidak ada kemungkinan dia untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat. Tidak ada kemungkinan karena dia tidak melakukan proses menjadi itu. Kalau orang Bali bilang ngerangsuk entaksu. Belah jelas. Seniman Bali juga Tapi berlatih. tidak semua orang yang kemudian memiliki taksu dan memiliki kegemilangan menjadi seni. Taksu itu kan bukan sesuatu yang datang dari atas terus kemudian kita langsung kan enggak. Taksu itu sendiri adalah proses kita berimajinasi karena imajinasi itu jauh lebih nyata daripada realita. Imajinasi itu jauh lebih kuat. lebih realita. Apa contohnya? Kalau kita nonton sinetron, sinetron itu sedih, kita ikut nangis. Kenapa? Karena imajinasi kita itu begitu nyata, sehingga dalam imajinasi kita kejadian itu nyata. Sehingga kita, padahal itu cuma di layar televisi, imajinasi kita dimainkan. Kalau di TV itu menayangkan film horor, nyah harga milu, takut kita. Kenapa takut? Padahal cuma tayangan di TV tidak ada itu. Cuman pantulan dari gelombang elektromagnetik. Tapi kenapa kita takut? Imajinasi kita bermain di situ. Seolah-olah dia nyata. Begitulah kalau imajinasi kita bermain. Imajinasi kita secara sadar kita anggap cara ini mengulang imajinasi cara spiritual tuh misalkan cara itu imajinasi apa memang imajinasi. hanya Imajinasi. Saya mengimajinasikan bahwa gelas itu terbungkus oleh baja. Dan imajinasi itu begitu kuat. Segitu aja. Energi itu bisa dikendalikan hanya dengan imajinasi, hanya dengan kehendak. Imajinasi itu lebih realita daripada kenyataan. Lebih real daripada kenyataan. Itulah sebabnya kenapa orang bisa fobia. Kenapa? Karena dia hidup dalam imajinasinya dia. Itulah sebabnya kenapa orang bisa menderita, karena dia hidup dalam imajinasinya dia. Kalau orang hidup dalam realita tidak ada penderitaan. Karena orang hidup dalam imajinasi, maka ada penderitaan. Ya, imajinasi itu adalah bagian dari hidup. Betul. Imajinasi itu bagi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan imajinasinya, dia akan dikendalikan oleh imajinasi itu sendiri. Itu yang saya bilang, tubuh ini gadget yang paling sempurna dan kita harus benar-benar bisa mengendalikan gadget ini. Kalau kita tidak bisa mengendalikan imajinasi kita, gadget ini kan salah satu isi gadget ini kan imajinasi. Imajinasi kita itu akan liar. Dia akan fokus pada ketakutan-ketakutan. Nyambung, buat paling dekat pemikiran. Tidak ada buat paling dekat. Karena bahasa imajinasi, kekuatan imajinasi, hanya dengan imajinasi maksudku ada hal-hal yang kamu buat agak sedikit. Ya menurutku kalau misalkan bisa lebih pakai nalar, rasanya sih kuat. Tapi inti ternyata menggunakan imajinasi saja. Misalkan nih kacang nih misalnya kan bisa disengkep, tidak bisa saya pecahkan telur itu kan, inilah itu bayangannya itu karena memang latihan, karena ya, sesuatu
waktu. Karena itu otak itu terlalu rumit. Sistem kepercayaan dalam otak itu terlalu rumit. Jadi contoh, pernah sih nonton hipnoterapi, hipnotis? Pernah nonton. Kalau seorang Romi Rafael memasukkan sesuatu di dalam alam bawah sadar. Nah, sekarang gelas ini coba angkat. Bisa ngangkat? Kenapa? Karena ringan? Bukan. Karena seluruh sistem dalam kesadaran ente itu mengatakan bahwa gelas ini ringan. Coba sekarang seorang Romi Rafael memasukkan sesuatu di dalam alam bawah sadar ente. Coba bul, pejam. Terus kemudian bayangkan, imajinasikan dengan sangat kuat bahwa gelas ini berat. Gelas ini berat, gelas ini berat. Semakin Anda berusaha mengangkatnya, gelas ini semakin berat. Jangan menyelepang imajinasi gue kan, karena Seorang ahli yang melakukan hal itu. itu kan bisa nggak sih? Belajar, itulah gunanya belajar. Itulah gunanya belajar. Kita harus belajar mengendalikan imajinasi. Tidak bisa serta-merta. Kan mengendalikan imajinasi orang juga. Iya. Karena saya memberikan dia hak untuk mengendalikan imajinasi saya gitu. Ini saya pasrah lah ya. Pasrah. Saya artinya sebelum ente dihipnotis, Anda mengatakan saya pasrah terhadap apa yang diperintahkan oleh si penghipnotis. Kalau ente menentang, dia tidak bisa. Jadi begitu ente dimasuki keyakinan seperti tadi, buka mata bul. Buka mata. Coba angkat gelas. Tidak bisa ente angkat. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada sebuah sistem yang dalam kepercayaan itu yang sudah dirubah. Yang bilang bahwa gelas itu berat, semakin Anda berusaha maka semakin berat. Coba buka mata bul. Nah, tidak ada apa-apa kan? Tidak ada apa-apa. Oke, coba angkat gelas. Ini berusaha angkat gelas yang bisa-bisa. Tidak bisa. Itu caranya. Itu prosesnya. Itu proses. Artinya apa? Hidup ini sebenarnya jangan ente kira Anda melihat budi. Anda melihat persepsi Anda tentang budi. Anda tidak melihat budi seperti budi itu. Anda melihat imajinasi Anda tentang budi. Ente melihat raga, ente tidak melihat raga sebenarnya. Ente melihat persepsi Anda tentang saya. Tidak pernah Anda melihat saya seperti saya adanya. Mungkin sama kejadian Belum senyampe berarti ente. itu secara dalam tuh. Dalam. Artinya itulah kesadaran namanya. Karena kalau ente tidak bisa melihat saya sebagaimana saya adanya, berarti ente belum sadar, masih hidup dalam imajinasi. Artinya ente melihat raga ini seperti ente mempersepsikan Anda saya. Bisa jadi ini buang. Udah keren. Seperti itu. Padahal itu sebenarnya kan tidak begitu. Mungkin begitu. Bato saudara, saya kan hanya kenal Bul seorang yang moboyo, seorang yang tidak pernah serius, bla 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 bla. Itu kan persepsi saya tentang Anda. Saya kan tidak tahu kalau Bul di DPR seserius itu. Artinya apa? Yang saya lihat tentang Bul ini adalah persepsi saya masuk dalam. Apa itu tidak alami? Bagi orang-orang yang tidak pernah melatih imajinasi, mengontrol imajinasi, dia akan melihat itu sebagai hal yang biasa saja. Ini hal yang lumrah lah gitu. Wah. Bagi bahwa yang saya tahu tentang Bul itu adalah apa yang masuk dalam imajinasi saya dan apa yang saya simpulkan sendiri. Kalau saya sudah tidak suka dengan Bul, imajinasi saya sudah terbentuk, sistem keyakinan saya sudah terbentuk bahwa saya tidak suka dengan Bul, apapun yang Bul katakan, mau kene ketinggalan. Kene saya lihat Anda seperti ini. Gitu. Tapi kalau saya sudah Bul, ini nyambung lah. Nyambung. Itulah persepsi saya dengan Anda. Tidak Anda yang sebenarnya. Bisa kan budi bulu pada kayak begitu ya. Yang mau bol mayaknya begitu benar. Mau boyo kan. Karena Budi tidak suka dengan diri Anda yang memboyo. Dia sukanya diri Anda yang serius. Makanya si Budi hanya suka kepada Anda saat di
kantor gubernur di KPI. Yang di warung kopi kan ada sing bul sana nih. Sing bul sing nih gitu. Ini sing bul nih. Karena bul dalam persepsinya si Budi, bul yang serius, bul yang wah sing bul. Sunatsa nih. Dalam pelajari itu ya. Wah, 19 tahun kan lah ya. Perlu iraganya itu tentang imajinasi. Iraga imajinasi itu ngayalang anak lo gitu. Anda terlalu menganggap imajinasi itu bukan hayalan. Beda antara imajinasi dan Tahu hayalan. pesan. Artinya iraga kan mare Hayalan itu sesuatu mare yang pengertian imajinasi, hayalan tuh patut tekan imajinasi. Asalnya lumrah lah. Iraga itulah juga itulah yang Anda tahu kan tentang manusia lumrah lah iraga. Ini kan mau menjadi manusia spesial. Jadi di dalam otak kita itu ada tiga hal. Ada memori, ada kekinian, ada imajinasi. Apa yang terjadi di masa lalu itu disebut sebagai memori. Apa yang sekarang ini adalah hidup. Apa yang akan terjadi ke depan itulah imajinasi. Jadi sumber dari penderitaan itu adalah dua hal ini, memori dan imajinasi. Apa yang terjadi pada 10-30 tahun yang lalu, kalau kita mengingatnya kita menderita, dan itu masih menjadi penderitaan. Kalau saya ingat bercerai atau korban perceraian atau kita, memori membuat kita menderita. Itu pantesan disingkat menderita. Terus Fotos gitu, kalau tadi oh ya raga bentang, gini. Imajinasi membuat kita menderita. Yang saat ini kan ada yang menderita. Kedai bla bla bla, kedai bisa musik ngalau kacang, minum Sprite. Akhirnya kapan-kapan ini kita terus terang ya. Karena ente hidup dalam saat ini terus. Tidak pernah memikirkan masa depan. Itulah kunci kebahagiaan hidup saat ini. Yang kayak land ini kan pikiran, dak mikirin cuma. Tuh biraga, makanya iraga disebut dengan nama. Tuh maksud raga ini. Itulah maksud. Itu artinya ente hidup saat ini di sini. Ini kan ada kehidupan bagi ente. Sing cari yo ngabo HP, tinggalin chat semangat. Peradu kenane gitu chat kunane demi semangat. Artinya sesuatu yang terjadi tadi pagi membuat dia menderita. Memori. Padahal apa yang terjadi tadi pagi itu sudah tidak ada lagi. Di bulu ada nih. Kita harus belajar 3 hal lah, memori, kekinian dan imajinasi. Itu yang belum belajar. Bang, ente bu ahli dalam hal itu. Ketika ente di rumah ente sudah bisa menjadi orang di rumah, menjadi ayah. Ketika di kantor ente sudah bisa menjadi ketua KPI. Ketika di sini ente sudah bisa menjadi seorang dekbul. Itu ente sudah hidup dalam kekinian. Orang yang sedang di KPI dia seolah-olah jadi suami berat. Kenapa? Karena dia tidak membawa kekinian dalam hal itu. Dia membawa memori. Karena apa yang kita anggap sebagai diri kita sekarang ini hanya tumpukan memori kan. Apa yang kita anggap sebagai dekbul ini tumpukan memori semua. Apa buktinya? Kalau memori kita dihilangkan, coba saya cabut memori ada, bengong ente. Bul, saya betul ya. Yang keguin, ente, kan ngendeng dek bul sana, pidat pisan. An ente dek bul, hah? Aku dek bul, kita ada den. Dek bul, aja ente dek bul. Ente ngelapana ada si A, ente ngelakuran ada si B. Bapak ente si C, ente tuh karyawan KSPI, masa? Artinya identitas diri kita sekarang itu hanya tumpukan memori ya. Hanya tumpukan memori. Aduh, nana lanjut dang. Amun saya yakin ngidang ngeresepang. Tapi liunan tuh keboyanin. Tapi dia mau beleleng, mau boyo itu karena tertarik. Karena tertarik. Amun lama beleleng mau boyo itu pasti karena dia paham. Oleh karena itulah dia boyang seolah. Benar ya,
Namun ilmu beleleng itu semakin akrab, cicing nanti Cicing itu nanti keluar. berserakan. Masyarakat. Tapi yang bersing akrab, bersing kenal, Gitu. nggih. Semua. Kamu malah tekan cara malah cicing nani kini dia mah bisa lengket, kalau lengket nani cicing. Itu artinya begitu. Itulah beleleng. Jadi mau boyo orang beleleng itu jangan dijadikan sebagai dia tidak apa. Nah, sedikit-sedikit dia ngerti bata cara mengungkapkan perbedaan mau boyo. Cara kemudian mengerti dengan kedek gitu. Makanya orang lain gini, aku males gue ngomong aja mau beleleng. Sampai nih kan. Saya sebenarnya. Ya. Jadi beleleng memang dibentuk seperti itu. Dibentuk seperti itu. Jadi dia tidak boleh ngon dengan sesuatu yang hebat. Padahal justru saat ngeboyol lah dia tahu Ya. bahwa itu orang hebat.